Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayani, NIM 210304201 dari kelas 5 reguler A manajemen 4. Saya mahasiswa manajemen dari semester 5. Di video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi digital bisnis. Video ini berisi 5 materi pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan presentasi bisnis. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Yang ketiga adalah negosiasi bisnis. Yang keempat adalah etika dalam komunikasi bisnis. Dan yang kelima adalah teknologi digital dalam komunikasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Di dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi yang jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Dalam menyusun presentasi bisnis terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan dari presentasi. Yang kedua adalah isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan, dan mengundang diskusi kepada audiens. Terdapat teknik dalam menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua adalah dengan menyajikan data dalam bentuk grafik, yaitu grafik dan tabel yang jelas dapat mudah dibaca dan membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang terakhir adalah sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan atau cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda yang akan kita tawarkan. Rasa gugup saat presentasi ini merupakan hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu kita dalam mengatasi rasa gugup saat melakukan presentasi. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi yang kedua adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau latihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini merupakan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini adalah seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika kita menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan bisa formal ataupun non-formal. Yang kedua adalah memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, serta email. Yang ketiga dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir adalah bersikap terbuka atau komunikatif. Terdapat 5 efektivitas dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah keterbukaan atau openness. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah sikap mendukung. Yang keempat sikap positif. Dan yang terakhir adalah kesetaraan atau equality.
Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingatkan karakteristik pribadi antara anggota-anggota lain secara tepat. Klasifikasi kelompok ini ada 2, yang pertama adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer ini bersifat dalam dan meluas, dalam artian menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas ini artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara dalam berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis, karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal ataupun menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas ataupun hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial yang terjadi secara tidak langsung ataupun berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok pun ada 2. Yang pertama adalah komunikasi kelompok kecil dan yang kedua adalah komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua adalah fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah fungsi terapi. Materi yang ketiga adalah negosiasi bisnis. Dalam lingkungan bisnis, negosiasi merupakan bagian pada suatu proses bisnis upaya yang biasa dilakukan kerjasama dengan calon rekan kerja. Negosiasi juga dapat berperan sebagai upaya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Cara melobi ataupun bernegosiasi itu pun ialah salah satu aktivitas dalam komunikasi. Keterampilan bernegosiasi diantaranya adalah yang pertama adalah memakai persoalan terbuka. Yang kedua adalah memakai kembali percakapan perundingan lainnya. Yang ketiga, melaporkan hal yang diuraikan secara emosional dalam menyorotkan nuansa yang tegang serta membentuk perasaan percaya diri ataupun confident. Terdapat beberapa taktik dalam negosiasi. Yang pertama yaitu tim baik dan tim jahat. Yang kedua, deniable. Yang ketiga, jalan keluar permasalahan bersama-sama ataupun dilema solving. Dan yang keempat adalah daya kompetisi, dan yang kelima adalah menawarkan jalan tengah. Dalam mengelola negosiasi, sikap yang perlu kita kembangkan yaitu adalah mendominasi, mengakomodasi, penyelesaian masalah, menghindari, serta berkompromi. Materi yang keempat adalah etika dalam komunikasi bisnis. Etika ini berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, ataupun sikap dan cara berpikir. Etika ini merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang berarti benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika diantaranya adalah yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua adalah etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, ataupun norma. Terdapat 2 macam etika, yang pertama adalah etika deskriptif dan yang kedua adalah etika normatif. Etika deskriptif ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Sementara etika normatif ini berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal
yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah tabiat atau pembawaan, yang kedua adalah akal pikiran atau rasio, dan yang terakhir adalah hati nurani. Secara umum, etika ini digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang keterbelakangannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sifat kepada sesama, serta kritik ideologi. Terdapat 4 hierarki dalam etika. Yang pertama adalah etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Contoh dalam penerapan etika bisnis ini ada 5. Yang pertama yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua adalah hadir tepat waktu saat janji bertemu. Yang ketiga adalah berdiri saat berkenalan. Yang keempat adalah tidak segan dalam mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah membayar tagihan rapat. Materi yang kelima adalah teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik thinking management yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Dalam praktek komunikasi bisnis, sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Beberapa contoh situs jaring sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, ataupun MySpace. Terdapat 9 pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu berinteraksi dengan konsumen. Terdapat juga manfaat dalam mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua adalah memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga adalah memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang keempat adalah memperoleh, mengenal, serta penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Terdapat juga beberapa kelebihan dalam teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari teknologi digital. Yang pertama yaitu data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noisy karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Dan yang ketiga adalah biaya perawatannya lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Lalu, terdapat juga kekurangan dalam teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke sinyal digital ataupun digitalisasi. Yang kedua adalah kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, ataupun lain-lain oleh hackers ataupun virus. Dan yang terakhir adalah membuat ketergantungan yang berlebihan kepada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baik, itu saja 5 presentasi materi pembelajaran dari saya mengenai mata kuliah komunikasi bisnis digital. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omido for the beat.